saudara mengaitkan modal itu pada sekolah, ya, sekolah. Tapi kalau menurut saya kok lebih pada subjek, ya, si A, modal sosialnya apa, modal budayanya apa, modal ekonominya apa, simboliknya apa. Yang ketiga terkait modal simbolik, ya. Akbar menampilkan di sini adalah kalau di Kalianget kerabat dengan kepala sekolah, tapi kalau di Sumeneb itu kerabat. Baik, Akbar, silakan presentasi apa yang kamu. Untuk slide-nya udah muncul nggak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji dan juga kepada dosen pembimbing atas kehadirannya di acara sidang penilaian akhir saya yang berjudul Habitus Pemilihan Calon Kepala Sekolah dalam Bingkai Budaya Patriarki di Kabupaten Sumeneb, kasus di SMA Negeri 1 Sumeneb dan SMA Negeri 1 Kalianget, oleh saya sendiri, Akbar Maulana, NIM 1804056402, dan juga dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Handes Martinus Legowo MA, dan dosen penguji Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi SAD MSI, dan Bapak Arif Sudrajat SANT MSI. Pada hari ini saya akan memaparkan laporan hasil penelitian saya, yang di mana penelitian ini didahului oleh minimnya jumlah guru perempuan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, sebagaimana riset dari The Conservation tahun 2020 yang memperlihatkan jika kepala sekolah di Indonesia mengalami jumlah yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Minimnya perempuan dalam memimpin sekolah terjadi akibat adanya penafsiran budaya dan ketimpangan struktur POIBA 2020. Kondisi yang mendistorsi guru perempuan dalam mengikuti seleksi calon kepala sekolah terlihat jelas di SMA Negeri 1 Sumeneb dan di SMA Negeri 1 Kalianget. Berdasarkan data dokumen di SMA Negeri 1 Sumeneb memperlihatkan bahwa selama 15 tahun guru yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah mayoritas berasal dari guru laki-laki, yakni Haji Muhammad Sadiq MPD tahun 2005, Dr. Handes Samsul Hidayat MPD tahun 2010, Dr. Handes Salihuddin 2010, Haji Mas Wianto SPD MPD 2012, Hidayat Raharja 2012, Dr. Handes Halimur Rahman MPD 2020, dan Ahmad Junaidi MPD 2020. Padahal jika kita mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2019, terdapat 13 guru perempuan di SMA Negeri 1 Sumeneb yang sebenarnya layak juga untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianget, yang mana menurut data dokumentasi di SMA Negeri 1 Kalianget selama 15 tahun, hanya guru laki-laki yang diikutkan seleksi calon kepala sekolah, yakni Bapak Hermono Prawyudi Anggoro SPD MPD tahun 2005, Dr. Handes Sukarman tahun 2010, Untung Selamat SPD 2010, Muhammad Tahir SPD MSI 2012, Ali Suroso SPD tahun 2021, dan Abdullah SPD 2021. Dan jika kita kembali lagi mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018, terdapat 11 guru perempuan yang sebenarnya layak untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Kemudian, kajian tentang keterbatasan guru perempuan untuk menjadi kepala sekolah sudah banyak dilakukan, sebagaimana penelitian dari Jatiningsih 2016, Pusi 2019, Badrus dan Wahyuni 2019, Airin 2010, Prastiwi dan Rahmadanik 2020, memperlihatkan bahwa keterbatasan perempuan menjadi kepala sekolah akibat adanya konstruksi, interpretasi, dan pemaknaan yang mengeksklusi perempuan. Kemudian penelitian dari Gaus 2011, Mula Warman 2015, Zuhayatin dan Edward 2010, dan Mitiri 2017 memperlihatkan bahwa minimnya wacana perempuan dan rumitnya regulasi menjadi penyebab kenapa perempuan itu mengalami keterbatasan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Penelitian ini memiliki dua perbedaan dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu belum menganalisis dari akar persoalan, yakni proses pemilihan calon guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah di tingkatan sekolah. Sebab jika kita mengacu pada peraturan Kemendikbud memperlihatkan bahwa sebelum seleksi calon kepala sekolah ini dilanjutkan pada tingkat
jenjang kabupaten, provinsi hingga nasional itu mengalami seleksi terlebih dahulu di tingkatan sekolah. Kemudian perbedaan yang kedua, penelitian terdahulu belum menggunakan analisis dari perspektif Pierre Bourdieu. Oleh sebab itu, secara komprehensif penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis reproduksi patriarki dalam pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sumeneb dan SMA Negeri 1 Kaliangan. Kemudian, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi SKUT. Fenomenologi SKUT itu berfokus pada prasyarat tindakan dan memaknai bagaimana individu melihat effortnya. Kemudian, lokasi penelitian berada di SMA Negeri 1 Kaliangan dan di SMA Negeri 1 Sumeneb. Terdapat alasan pemilihan dua lokasi tersebut. Yang pertama, SMA Negeri 1 Kaliangat dan SMA Negeri 1 Sumeneb menurut data dari Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Kabupaten Sumeneb menyatakan bahwa kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang responsif dan aktif dalam mengirimkan gurunya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Kemudian alasan yang kedua adalah SMA Negeri 1 Sumeneb dan SMA Negeri 1 Kaliangat merupakan sekolah favorit. Perbedaannya jika SMA Negeri 1 Sumeneb itu berada di kota, sedangkan SMA Negeri 1 Kaliangat merupakan sekolah favorit yang berada di luar kota. Teknik penggunaan data ada 3, yaitu wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Wawancara tidak terstruktur itu merupakan wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pertanyaan. Kondisi itu membantu peneliti dalam pengumpulan data karena pada praktiknya peneliti melakukan pengumpulan data dengan tidak berfokus pada instrumen pertanyaan, tetapi peneliti mengembangkan atau mengimprovisasi pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan juga sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dijawab. Kemudian observasi partisipatif artinya peneliti hadir di lapangan saat penelitiannya. Dalam hal ini, observasi partisipasi dilakukan pada dua ruang, yaitu ruang formal dan ruang non formal. Ruang formal terjadi jika peneliti melakukan observasi di sekolah saat ada aktivitas berlangsung. Kemudian untuk observasi non formal itu dilakukan di lapangan badminton dan di saat peneliti diajak melakukan dharma wisata oleh SMA Negeri 1 Sumeneb, sebab peneliti saat pengambilan data itu diberikan akses juga untuk mengikuti perjalanan wisata oleh SMA Negeri 1 Sumeneb. Kemudian sebenarnya peneliti juga diajak untuk mengikuti perjalanan wisata oleh SMA Negeri 1 Kaliangat, tetapi karena peneliti mengalami keterbatasan waktu dan juga dana, akhirnya peneliti tidak bisa mengikuti pariwisata yang di SMA Negeri 1 Kaliangat. Ketika peneliti melakukan perjalanan wisata dengan SMA Negeri 1 Sumeneb, peneliti juga melakukan pengambilan data melalui observasi. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi berorientasi pada dokumen sekolah yang berkorelasi dengan struktur dan kebijakan kepala sekolah serta beberapa bentuk kegiatan. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakasek, guru laki-laki, dan guru perempuan yang sudah PNS. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi, tabel ini merupakan tabel dari hasil olahan data yang peneliti buat untuk membedakan penggunaan modal antara SMA Negeri 1 Kaliangat dan SMA Negeri 1 Sumeneb. Yang pertama adalah modal sosial. Di SMA Negeri 1 Kaliangat, pembentukan modal itu terjadi dalam lapangan permainan badminton. Jadi, di SMA Negeri 1 Kaliangat ini memiliki komunitas badminton yang bernama PB Kaliber yang berisi guru, TU, dan kepala sekolah. Pembentukan PB Kaliber ini terjadi pada tahun kurang lebih 2006. Keberadaan data ini juga menggunakan kajian sosiologi olahraga yang dimana kajian sosiologi olahraga itu berfokus pada fanatisme dan juga konflik. Tetapi sosiologi olahraga juga melakukan kajian tentang sosiologi olahraga dan gender, tetapi hasilnya itu melupakan bagaimana perempuan menjadi second sex dari pembentukan modal sosial. Oleh sebab itu, peneliti mengambil sebuah data dan menemukan sebuah data bagaimana permainan badminton pada akhirnya menjadi sebuah arena pembentukan modal sosial. Karena pada data yang terjadi, PB Kaliber ini lebih didominasi oleh guru laki-laki dalam permainannya, dan guru laki-laki ini secara intensif melakukan
interaksi yang intim dengan kepala sekolah. Sebab secara histori, beberapa kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Kalianget ini juga aktif bermain badminton. Dan ketika si kepala sekolah ini dan juga guru laki-laki melakukan permainan badminton, sebaik sebelum maupun setelah melakukan permainan badminton, sering melakukan interaksi sosial secara intim, sehingga pada akhirnya terjadilah sebuah pembentukan modal sosial. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai proses pembentukan jaringan sosial sehingga membentuk sebuah mobilitas sosial. Dan terbukti bagaimana data dokumen dari sekolah SMA Negeri 1 Kalianget menunjukkan banyak sekali guru yang aktif di PB Kaliber ini diangkat menjadi guru tim pengembang maupun pembawa kasek. Selain itu juga terdapat 3 guru yang aktif di PB Kaliber dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, sebagaimana Bapak Dr. Handa Sukarman, Bapak Muhammad Tahir SPD MPD, dan yang terakhir Bapak Ali Suroso SPD. Berbeda dengan pembentukan modal sosial di SMA Negeri 1 Sumeneb yang lebih berfokus pada sistem senioritas. Jadi sistem senioritas ini yang dimaksud adalah bergantung pada lamanya seorang guru mengajar di SMA Negeri 1 Sumeneb. Pembentukan modal sosial melalui sistem senioritas merupakan berangkat dari reproduksi sistem kepala sekolah terdahulu. Kepala sekolah terdahulu di SMA Negeri 1 Sumeneb begitu lama menjadi pemimpin, sehingga lebih mendahulukan guru senior di SMA Negeri 1 Sumeneb untuk menduduki posisi struktur seperti Wakasek maupun struktur lainnya. Sebenarnya di SMA Negeri 1 Sumeneb ini juga ada komunitas badmintonnya, tetapi gagal dalam pembentukan modal sosial. Sebab secara histori ketika saya telisik kembali, kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sumeneb terdahulu itu tidak pernah aktif di komunitas badminton yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb. Sekalipun pembentukan modal sosial ini mengarah pada sistem senioritas di SMA Negeri 1 Sumeneb, ternyata tidak memberikan keuntungan bagi guru perempuan, sebab hanya guru laki-laki senior yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Padahal banyak juga guru perempuan senior di SMA Negeri 1 Sumeneb ini juga berkompeten dan layak untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Dan hal ini juga menjadi sebuah kritik terhadap feminis liberal, yang dimana feminis liberal sering mengadigunakan bahwa kesetaraan itu akan muncul ketika perempuan mau mengeksplor dirinya. Tetapi fakta data yang terjadi di SMA Negeri 1 Sumeneb, banyak perempuan yang sudah mengeksplor potensi dirinya, tetapi dia juga gagal dalam mengakses ruang-ruang struktur yang lainnya yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah modal budaya. Bagi Bourdieu, dalam bukunya yang berjudul Kapital, modal budaya itu ada 3. Yang pertama adalah modal budaya yang terlembagakan, modal budaya yang terobjektifikasi, dan modal budaya yang terinternalisasikan. Modal budaya yang terlembagakan itu merupakan modal budaya yang berbentuk gelar dan sertifikat akademik. Jadi, di SMA Negeri 1 Kalianget ini, modal budayanya lebih bersifat modal budaya yang terlembagakan, berangkat dari gelar dan sertifikat akademik yang dimiliki oleh gurunya. Terbukti dari beberapa guru, dari semua guru yang diikutkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Kalianget, berasal dari beberapa ada yang berasal dari guru dengan gelar magister dan juga memiliki akumulasi sertifikat akademik yang banyak, diperoleh dari pelatihan workshop maupun diklat dan sejenisnya. Berbeda di SMA Negeri 1 Sumeneb, yang dimana modal budayanya itu merupakan modal budaya yang terobjektifikasi yang bersifat agama. Jadi di SMA Negeri 1 Sumeneb ini, kepala sekolah terdahulu dan wakaseknya itu lebih menitik beratkan pada karakter representasi agama dalam pembentukan modal budayanya. Sebagaimana temuan data saya yang memperlihatkan bahwa dari 2 wakasek mengatakan bahwa sebenarnya pemimpin itu fitrahnya berada di kaki tangan laki-laki daripada perempuan. Dan hal ini juga menjadi sebuah kritikan terhadap kajian terdahulu yang memperlihatkan bahwa kajian terdahulu karakter masyarakat kota itu selalu bersifat
sekuler, sedangkan masyarakat desa lebih bersifat religius. Tetapi berangkat dari data ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Kaliangat yang gurunya itu rata-rata berasal dari masyarakat desa, itu justru mau melepaskan identitas keagamaannya dalam praktik sosialnya. Selanjutnya adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini bagi Bourdieu adalah modal yang sangat esensial dan prinsipil dalam pembentukan praktik bagi seorang agen. Tetapi data di lapangan menunjukkan bahwa modal ekonomi justru tidak memiliki arti yang penting dalam pertarungan arena bagi seorang guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dan hal ini menjadi sebuah masukan atau peninjauan ulang terhadap konsep modal ekonomi bagi Bourdieu. Sekalipun modal ekonomi ini juga digunakan di SMA Negeri 1 Kaliangat, tetapi modal ekonomi ini tidak memiliki pengaruh yang berarti. Selanjutnya adalah modal simbolik. Modal simbolik ini baik di SMA Negeri 1 Kaliangat maupun di SMA Negeri 1 Sumeneb itu sama-sama berangkat dari sistem kekeluargaan. Namun tetap ada perbedaannya. Di SMA Negeri 1 Kaliangat, modal simboliknya itu kerabat dengan kepala sekolah. Jadi data yang ada di lapangan menunjukkan baru-baru ini ada guru SMA Negeri 1 Kaliangat yang bernama Bapak Rohman. Beliau merupakan pindahan dari SMA Negeri Sumeneb lainnya, kemudian dipindah ke SMA Negeri 1 Kaliangat dengan jenjang masa jabatan kurang lebih 1 tahun. Namun, karena posisinya memiliki relasi dengan kepala sekolah yang saat ini, Bapak Rohman ini dengan mudah dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Padahal, menurut beberapa guru yang ada di SMA Negeri 1 Kaliangat itu kurang setuju terhadap pemilihan Bapak Rahman ini, karena masih banyak guru di SMA Negeri 1 Kaliangat yang masih lebih berkompeten daripada Bapak Rahman. Serupa dengan apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Sumeneb, perbedaannya kalau di SMA Negeri 1 Sumeneb ini terdapat guru yang memiliki hubungan kerabat dengan orang Kemendikbud. Jadi terdapat salah satu orang guru yang bernama Bapak Kadir. Beliau merupakan guru senior juga di SMA Negeri 1 Sumeneb, dan Bapak Kadir ini memiliki hubungan kerabat dengan salah satu petinggi yang ada di Kemendikbud. Karena posisinya yang memiliki relasi dengan Kemendikbud, akhirnya si Bapak Kadir ini mampu leluasa menduduki struktur Wakasek dan pada tahun 2020 Bapak Kadir ini dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Padahal kepala sekolah saat ini dan juga beberapa Wakasek terdahulu menyatakan bahwa sebenarnya Bapak Kadir ini kurang layak untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah karena belum memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Tetapi karena posisinya yang memiliki modal simbolik dengan nilai prestisiusnya yang tinggi dengan orang Kemendikbud, akhirnya Bapak Kadir dipilih. Selanjutnya adalah kekerasan simbolik pada guru perempuan yang ada di SMA Negeri 1 Kaliangat. Jadi sebenarnya di SMA Negeri 1 Kaliangat ini sudah memberikan akses kepada perempuan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Namun proses ini pada akhirnya gagal hingga tahap akhir karena ada aturan regulasi tidak tertulis di SMA Negeri 1 Kaliangat dan sudah menjadi sebuah ketidaksadaran kultural yang dimana ada sebuah kebijakan apabila guru perempuan ingin mengikuti seleksi calon kepala sekolah maupun ingin menjabat struktur Wakasek, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Jika suaminya tidak memberikan izin, maka otomatis kepala sekolah akan membatalkan rencana tersebut. Jadi ini berangkat dari kultur sistem matrilineal yang ada di Sumeneb. Jadi sistem matrilineal ini bersifat ambivalens bagi perempuan Sumeneb. Di satu sisi dia menguntungkan, tetapi di satu sisi dia menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu. Berbeda yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb yang dimana kekerasan simbolik terjadi pada kepala sekolah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang habitus, arena, dan reproduksi patriarki. Jadi persoalan utama pendidikan menurut El Sadawi di era modernitas adalah terbelenggunya sistem pendidikan dengan ideologi agama, feodalisme,
dan juga berkelindangnya dengan patriarki. Agama bagi masyarakat Sumeneb sudah menjadi struktur kognitif melalui pengasuhan di rumah dan di sekolah formal. Berbagai sosialisasi yang disalurkan tadi menjadi sebuah habitus berdasarkan rentetan ruang dan waktu, bahkan dapat membentuk sebuah habitus viril yang menghasilkan diakritis antara feminis dan maskulin. Maka tidak mengherankan jika di SMA Negeri 1 Sumeneb mempersepsikan kursi wakasek dan kepala sekolah bagian dari laki-laki. Kemudian pendidikan di Sumeneb juga tidak bisa lepas dari sistem feodal. Secara histori, Sumeneb merupakan wilayah kerajaan baik itu pada saat prakolonial bahkan di era kolonial, dan sistem feodal ini berakhir ketika ada monopoli politik dari kelompok Belanda. Dan sistem feodal ini menurut Kuntowijoyo itu selalu berfokus pada sistem stratifikasi berdasarkan status sosialnya, dan hal itu terlihat jelas bagaimana dalam pengambilan kebijakan orang-orang yang selalu diambil untuk mengikuti sebuah kebijakan itu berangkat dari orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, seperti utamanya adalah wakasek. Oleh sebab itu, berbagai habitus antara agama dan feodal ini menyatu dengan patriarki, dan karena keberadaan habitus ini kemudian mengalami sebuah akumulasi modal dengan arena. Jadi habitus dan arena merupakan struktur pengetahuan yang tidak bisa terpisahkan. Habitus menjadi struktur pengetahuan yang mengalami restrukturasi dan mempengaruhi tindakan, sedangkan arena menjadi ruang bagi agen untuk bertindak memperebutkan sumber daya untuk akses kekuasaan. Arena yang digunakan dalam hal ini ada dua, yaitu arena kultural dan arena pendidikan. Bagi Piligey dan Patton tahun 2003 menjelaskan bahwa arena dapat mengalami komparasi dengan arena yang lainnya berdasarkan persoalan yang lebih kompleks. Jadi di arena kultural menurut Hefni itu selalu menitik beratkan pada modal budaya, sedangkan arena pendidikan itu lebih menitik beratkan pada modal sosial dan juga modal simbolik, sehingga karena perempuan mengalami kekalahan terhadap akumulasi modalnya dan juga adanya dominasi habitus antara agama feodal dan yang berkelindang dengan patriarki, pada akhirnya membentuk sebuah reproduksi patriarki. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, guru perempuan tidak memiliki modal yang mapan, padahal bagi Bourdieu modal bersifat esensial dalam sebuah arena. Modal yang terbentuk di SMA Negeri 1 Sumeneb dan SMA Negeri 1 Kalianget memiliki perbedaan sekaligus memiliki persamaan. Perbedaan yang mencolok terjadi pada modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Bersamanya terletak di penggunaan modal ekonomi yang tidak bersifat esensial. Hal ini sekaligus memberikan peninjauan ulang terhadap konsep modal ekonomi yang bagi Bourdieu, modal ekonomi bersifat konsekuensial dan penting bagi kehidupan. Berbagai akumulasi modal yang dimiliki oleh guru laki-laki selanjutnya dipertaruhkan di arena budaya dan pendidikan. Arena tidak bisa dipisahkan dengan habitus yang terbentuk oleh agama dan feodalisme yang berkelindang dengan patriarki. Maka dari itu, perempuan dalam posisi ini mengalami sebuah subordinasi sehingga tidak bisa melakukan perlawanan maupun negosiasi, sehingga reproduksi patriarki akan terus menjadi praktik dalam pemilihan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing. Baik, terima kasih. Akbar sudah mempresentasikan. Silahkan Pak Agus dulu. Terima kasih Kak Lek. Ya Pak. Salam sejahtera kepada semua. Mas Agus, saya mendahului. Itu yang baca paper Mas Agus ini. Oh iya, Mas Akbar. Ini skripsinya kan tentang apa? Tentang habitus pemilihan ya dalam kepala sekolah. Itu setiap pemilihan itu kandidatnya ada berapa? Dari data yang saya temukan itu paling banyak 2 Pak dalam satu sekolah, di SMA Negeri 1 Sumeneb dan di SMA Negeri 1 Kalianget Pak. Minimal 1 kalau nggak salah Pak. Iya. Oh iya. Jadi kalau saya baca sekilas ini arahnya memang
mengarah kepada pria dan senioritas gitu ya. Iya, Pak. Nah, Dalam model. Oke, jadi arahnya ke senioritas dan laki-laki ya. Temuannya ini cukup menarik juga. Namun kalau saya lihat dalam paparan data ini, saya berharap sebenarnya dalam temuan data itu saudara mencoba untuk memetakan ya kategorisasi berdasarkan subjek gitu ya. Jadi subjek ini subjek yang mungkin mengikuti proses rekrutmen sampai mungkin menjadi kandidat. Nah, itu saya kira lebih menarik karena setiap subjek itu pasti memiliki modal-modal yang setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, tapi dalam paparan yang ada di sini, saudara mengaitkan modal itu pada sekolah, ya, sekolah. Jadi kalau menurut saya kok lebih pada subjek, ya, si A, modal sosialnya apa, modal budayanya apa, modal ekonominya apa, simboliknya apa. Terus bagaimana dia itu menggunakan modal yang dia miliki dalam memasuki wilayah-wilayah atau arena-arena ya ketika proses kompetisi tadi. Mulai dari ini penjaringan gitu ya sampai dia menjadi kandidat. Saya kira itu menarik ya dibandingkan kalau saudara hanya memetakan ini berdasarkan sekolah. Sama kali ingat misalnya modal sosialnya permainan badminton. Nah, ini badmintonnya sebenarnya arena dan di mana setiap kandidat itu baik yang berjaringan sampai yang sudah siap dipilih itu pasti bagaimana dia menggunakan modalnya di ranah-ranah permainan badminton atau olahraga itu. Ya, mungkin laki-laki, ya kan sama laki-laki bahkan mungkin bagaimana mereka menggunakannya untuk menekan perempuan. Ya, kalau saya kok begitu ya menarik dibandingkan model ini. Sehingga dari subjek-subjek tadi yang pernah ikut proses penjaringan sampai mungkin jadi kandidat yang terpilih karena dua ya setiap pemilihan itu, nanti saudara bisa membuat sebuah pola ya, pola-pola kategori ya, pola-pola kategori habitus dari calon-calon tadi ya. Kalau dia modalnya begini, ya modal sosialnya begini, namanya begini ketika dia bermain di arena-arena tertentu. Nah ini saudara membuat pola habitusnya seperti ini. Jadi orang ini modelnya gini, ini dia memiliki habitus seperti ini. Nah, jadi saudara perlu membuat kategorisasi itu. Ya, kalau itu semakin menarik nanti ya. Kalau ini kan saya jadi si subjek itu siapa aja, ya. Terus dia menggunakan modal-modal yang dia miliki itu seperti apa. Ya, karena modal yang dimiliki dalam proses penjaringan sampai pemilihan itu kan sebenarnya salah satu cara ya strategi bagaimana dia bisa menginginkan apa yang diinginkan tadi meskipun mungkin dia kalah, tapi dari apa yang dimiliki ya modal-modal yang dia miliki bagaimana menekan modal itu dalam berbagai arena. Jadi arena-arena yang ada di sana itu di wilayah apa saja, terus bagaimana dia menggunakan itu kalau saya semakin semakin menunjukkan suatu pola yang menarik. Dari situ ya kemudian saudara bandingkan dengan yang ada di Sumeneb tadi. Ya, modelnya seperti apa. Ini karena kalau saya lihat di paparan data saudara ini mungkin kalau saya secara kurang mendalam saudara untuk mengeksplor dari dari modal-modal yang dimiliki setiap subjek tadi. Ya, sehingga saya tidak bisa melihat pola-pola atau kategori berkenaan dengan habitus dari subjek-subjek itu seperti apa, ini saya belum punya bayangan tadi ya. Bagaimana mereka mungkin yang senioritas habitusnya akan beda, mungkin
Mungkin kalau dalam konteks mungkin kita senioritas, mungkin beda. Mungkin yang junior itu misalnya, ya, junior itu pasti dia kan punya modal juga, tapi bagaimana mereka mensiasati meskipun sudah tahu kalah mungkin ya, kalau di situ settingnya senioritas, tapi dia kan bisa menggunakan itu, ya, ada keinginan karena kita lihat bahwa individual sebenarnya mampu kreatif gitu ya, meskipun mungkin di situ berlaku senioritas, tapi dari modal-modal yang dia miliki mungkin dia melakukan segala hal ya di beberapa arena-arena tertentu untuk membangun mungkin semacam opini atau apa dalam rangka melakukan perubahan di era yang akan datang. Tapi dari sini kita bisa melihat nanti apa yang sudah dia lakukan dari kandidat-kandidat tadi. Ya, karena di sini kan kita bisa lihat dari penjelasan saudara bahwa proses ini ada penjaringan sampai ya ada 2 itu tadi. Ya, kecuali kalau memang penunjukan langsung mungkin orang jarang mungkin bisa juga sih menggunakan ini, tetapi kalau penunjukan langsung ya mungkin tidak perlu banyak strategi dari subjek-subjek itu untuk membangun habitus ya dalam proses pemilihan itu. Itu menurut saya perlu diarahkan ke sana ya, hingga nanti sudah bisa menganalisis ya, kalau modelnya begini, ini kalau di sekolah A itu seperti ini, di sekolah B seperti ini, ya, sehingga nanti saudara bisa, karena ini arahnya tidak hanya kajian wanita ya tentang ketiadaannya kandidat perempuan, ya, tetapi juga kandidat pria yang junior, maka analisisnya saudara nanti bisa diarahkan ke sana dari pola-pola habitus yang dimiliki para subjek-subjek tadi. Ya. Kalau di sini saya lihat memang habitus dari subjek-subjek itu belum nampak, ya, belum nampak apa yang dilakukan ya. Kalau saudara mendalam, saudara bisa menceritakan bagaimana dia mungkin di rumah, mungkin dia di sekolah, mungkin di tempat dia belanja atau apa, bahkan mungkin kalau sudah masuki zamannya WA, bagaimana dia membangun ya aktivitas-aktivitas tadi di WA itu sebenarnya arena juga ya, di rumah, di kampungnya itu juga arena, atau kalau di sekolah mungkin di tempat-tempat yang bagi mereka yang ada ruang-ruang publiknya ya, ruang publik mana yang itu bagaimana mereka membangun semacam habitus itu tadi. Karena kalau saya lihat ini yang habitus itu bukan subjek tapi sekolah yang punya habitus tadi. Karena sekolah itu bukan individu ya bukan individu ya, ini benda mati ya, saya kira dia tidak memiliki habitus, jadi itu settingnya aja ini. Tapi habitus lebih pada si subjek-subjek yang menjadi kandidat tadi ya, berdasarkan modal yang dia miliki untuk meraih itu tadi, meskipun dalam konteks itu yang saya katakan tadi patriarkinya sangat kuat, kulturalnya. Nah dari situ nanti menarik itu kalau sudah analisis melakukan halnya Foucault ya, hingga memberi bisa memberi ya, hingga dengan begitu analisis ini bisa menjadi sebuah temuan baru, ini menarik ini ya di daerah Sumeneb ya, jadi bisa menjadi referensi untuk riset-riset yang akan datang ya. Kemudian referensi itu selain referensi tentang perempuan ya, juga berkaitan dengan senioritas itu juga menarik untuk ditambahkan jadi acuan ini ya, acuan. Misalnya kalau sekedar wanita ya, nah wanita, karena wanita sejak awal sudah dikondisikan tidak bisa terlibat ya, itu mungkin
perlu juga ya kalau arahnya memang arahnya spesialis ke perempuan ya, maka saudara juga perlu melihat bagaimana para kandidat itu ya menggunakan modal-modal yang dimiliki ya dalam berinteraksi di area tertentu untuk membendung keberadaan perempuan tadi. Bagaimana terhadap apa yang dilakukan oleh kandidat senior sama junior itu pasti caranya akan berbeda dalam hal menahan perempuan untuk bisa tampil di depan. Kalau nanti arahnya ke sana ya perempuan ya, tapi kalau juga ada senioritas itu juga menarik juga. Tuh ya, jadi saya kira Mas mana orangnya? Iya, Pak. Oh, Saya. ini nggak ada ya. Mas Akbar, ya jadi saudara bisa nanti di paparan data itu saudara buat kategori ya, habitusnya seperti apa saja itu. Nah, kok ada habitus begini, saudara bisa menjelaskan tentang modal-modal yang dia miliki dan bagaimana dia menggunakan modal di arena tertentu. Nah, tentu saja karena habitus nanti ada kategorisasi pasti satu dengan yang lain akan berbeda habitus itu. Jadi habitus itu tidak berkaitan dengan subjek aja ya, tapi habitus yang saudara buat itu mengacu pada pola-pola modal yang dimiliki beberapa subjek yang mungkin mirip ya, sedikit mirip dan bagaimana dia menggunakannya juga mirip, saudara bisa masukkan dalam satu kategori. Ya, itu yang menarik. Jadi kalau modalnya kayak begini, kalau habitusnya kayak begini, jadi dia dalam proses melakukan kegiatan pemilihan kepala sekolah itu dia pasti akan melakukan seperti ini. Sehingga sudah bisa membuat peta bagi pembaca, ya bahkan mungkin guru di sana kalau membaca skripsimu, oh jadi guru-guru yang punya modal begini dia melakukan strategi-strategi begini. Ya. Kalau dia pas badminton begini, tapi kalau yang punya habitus yang lain lagi, wah dengan habitat mungkin caranya dia beda lagi. Nah, ini menarik itu menjadi peta bagi kandidat-kandidat di sana itu di temuan. Wah, mereka mungkin penelitian saudara bisa jadi rujukan ini. Jadi kalau mau menjadi kepala sekolah itu harus begini-begini dan seterusnya. Nah, itu saudara bisa menjelaskan ya dari pola habitus yang dimiliki bagaimana menggunakan dalam arena ya, bagaimana pokoknya ini temuan menarik ini skripsinya. Tapi datanya harus mendalam. Saya kira itu Pak Agus, Pak Martinus, terima kasih agar kalah berkata selamat sejahtera. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Agus. Pak Agus kelihatan sudah ngantuk ini. Mas Akbar tidak merespon dulu apa yang disampaikan Pak Arif? Ya, berarti ini ya Pak, kalau semisal mau pakai analisis itu berarti saya mengembangkan pembahasan lagi gitu Pak, atau bagaimana? Ya, jadi kalau mengenai seperti itu ya artinya dari hasil riset saudara itu sebenarnya saudara memberi paparan dulu sebenarnya ya, situasi subjek-subjeknya itu kayak apa sih, pola habitus yang ada di sana. Ya, karena setiap subjek itu kan pasti punya ya, modal-modal yang dimiliki. Jadi peta yang saudara buat itu bukan berdasarkan sekolah, tapi subjek-subjek itu tadi. Ya, subjek yang memiliki modal-modal tadi. Jadi saudara harus bisa membuat kategori-kategori tadi. Nah, kategori itulah yang kemudian nanti saudara analisis dalam proses pemilihan. Karena konteksnya itu tadi kan senioritas sama ketiadaan perempuan ya di situ. Jadi saudara bisa buat itu. Kalau di sini kan saya jadi masih meraba-raba subjeknya itu modalnya apa aja. Si ini misalnya dan kandidatnya siapa aja dalamnya. Kandidat ini misalnya dia punya modal apa, modal ekonomi apa sih dia itu misalnya gitu. Terus simboliknya apa? Saya nggak tahu, saya baca jadi nggak paham subjek-subjeknya punya modal apa saja dan bagaimana menggunakan modal itu di arena itu. Di arenanya apa aja. Ya, pastilah orang kalau berpolitik pada pemilihan kepala sekolah, ya, model yang dimiliki ya dimanfaatkan, digunakan dengan strategi khusus lah mungkin di arena tertentu. Itu yang belum masuk kalau menurut saya di situ. Karena di sini saya juga masih meraba-raba subjeknya siapa aja. Ya, memang ada itu perempuan, misalnya ada berapa ya. Tapi yang kandidat-kandidat yang tidak terpilih itu kan sebenarnya juga bisa di luar. Karena mereka pun juga punya
ya modal-modal itu. Meskipun lah mungkin kandidat yang mungkin ibaratnya ya tinggal pasangan naik lah, karena sudah ada calonnya, ini tinggal ibaratnya dipakai untuk ya tambah-tambahan lah ya. Saya kira itu ya Mas Akbar. Iya Pak. Oke. Masukannya Pak. Terima Oke, kasih. Pak Agus itu. Oke. Akbar masih mau memberikan tanggapan lagi? Cukup itu Sudah. masukan dari Pak Arief. Ya, sudah cukup Pak. Cukup. Oke, Dipa- silakan Pak dipahami. Agus. Baik Pak Legowo, terima kasih. Yang terhormat Pak Arief, Pak Legowo, dan Saudara Akbar Maulana. Saya bangga Akbar sudah proses dalam penilaian, bahkan ujian. Kalau dulu kan penilaian saja, sekarang ujian skripsi. Meskipun pada kesempatan ini mungkin saya memberikan beberapa kritik masukan untuk perbaikan skripsi ini. Pertama adalah Akbar melakukan proses penelitian ini kelihatannya dari orang lain ya, tidak secara langsung kepada para informan dan subjek ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Dalam pengambilan data saya langsung menuju ke informan Pak, karena saya melakukan proses wawancara di sekolah dan juga melakukan observasi di sekolah maupun di lapangan badminton dan di beberapa tempat, semisal di saat saya diajak berdharma wisata sama sekolah di SMA Negeri 1 Sumeneb, dan saya juga melakukan pengambilan data di sana. Tetapi berdasarkan apa yang Akbar paparkan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Misalkan karakter keagamaan itu lebih layak untuk menjadi kepala sekolah. Begitu juga terkait dengan laki-laki itu adalah lebih layak menjadi kepala sekolah. Maksudnya bahwa ini kan mungkin apa yang disampaikan oleh seseorang, bukan mayoritas yang ada di sekolah itu. Dalam bahasanya, kalau menurut saya, kalimat-kalimat tersebut itu mengarah kepada informasi yang belum diklarifikasi kebenarannya. Jadi ada satu orang yang menginformasikan, tetapi langsung ditulis dan dilaporkan. Dan ini tidak hanya pada tema karakter keagamaan, laki-laki adalah lebih baik menjadi pemimpin. Padahal di titik yang lain, ada semangat para guru-guru perempuan yang melakukan perlawanan di Sumeneb dan di Kalianget. Ini kan kelihatannya kan terjadi, ini Akbar itu melakukan yang mana sih? Di satu sisi para guru-guru perempuan melakukan perlawanan, tapi di sisi yang lain kelihatannya apa yang disampaikan salah satu informan itu langsung diamini, padahal bukan yang sebenarnya. Bagaimana Akbar? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Yang perihal tentang agama itu kan sebuah modal budaya yang terbentuk melalui objektifikasi pengetahuan di SMA Negeri 1 Sumeneb lebih utama. Jadi ketika saya melakukan pengambilan data dengan Wakasek dan juga kepala sekolah, beliau juga memiliki sebuah benang merah tentang nilai keagamaan, bahwa dari Wakasek ini maupun dari pihak kepala sekolah sering mengibaratkan jika sebenarnya secara fitrah, secara keagamaan, kursi kepala sekolah ini lebih cocok diberikan kepada laki-laki sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian berbicara tentang sebuah perlawanan, itu bukan perlawanan yang masif, karena di pihak perempuan tidak bisa melakukan sebuah negosiasi yang berlebihan karena posisinya sudah mengalami kekalahan akumulasi modal, yang dimana terlihat jelas saat di SMA Negeri 1 Kalianget, yang dimana di SMA Negeri 1 Kalianget ini sudah memberikan akses kepada salah satu guru perempuan dan juga memberikan akses kepada guru perempuan untuk menduduki
struktur Wakasek, tetapi karena si perempuan ini tidak memiliki akumulasi modal yang mapan daripada guru laki-laki yang lainnya, pada akhirnya sistem perlawanannya ini gagal sehingga tidak ada sebuah negosiasi yang bersifat masif gitu dalam sebuah arena, baik di arena kultural maupun di dalam arena pendidikan itu. Akbar, meskipun dia kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, pasti pengetahuan tentang pemahaman keagamaan, kepemimpinan itu kan perlu diklarifikasi terhadap para guru-guru yang lain. Bukan apa yang menjadi pemahaman konstruk dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu kan benar adanya. Jadi misalkan kalau dalam sebuah negara ya, misalkan pemimpin negara itu mengatakan bahwa pemimpin itu ya yang paling tepat itu laki-laki, misalkan begitu. Bukan berarti selanjutnya rakyatnya kemudian menyetujui terhadap pemahaman atau konstruk budaya yang dimiliki oleh sang pemimpin. Sang pemimpin mengatakan begitu karena mendasarkan pada dalil keagamaan. Tetapi dalam praktek kehidupan dalam hal sosial kemanusiaan, kalau di dalam sekolah adalah dalam hal proses belajar mengajar, itu kan berbeda faktanya. Bagaimana, Akbar? Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Agus. Jadi memang benar bahwa agama ini sudah menjadi sebuah representasi dalam modal budaya yang ada di SMA Negeri 1, di SMA Negeri 1 Sumeneb terlebih utama. Dan Borju juga menganalisis bagaimana dominasi maskulin ini dalam bukunya yang berjudul Dominasi Maskulin dalam versi bahasa Indonesia itu menganalisis bagaimana agama, nilai-nilai spiritual tentang keagamaan ini sudah menjadi sebuah proses pendisiplinan tubuh terhadap perempuan, sehingga terbentuklah sebuah habitus viril yang menghasilkan diakritis antara ruang antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan pada tema yang ada hubungannya. Meskipun saya relatif maksudnya Akbar belum bisa menampilkan apa yang merupakan data yang selanjutnya dianalisis oleh Akbar dari proses penelitian tersebut. Yang kedua, pertanyaan saya adalah ketika Akbar menampilkan hasil dan pembahasan, di sana ada modal sosial. Di SMA 1 Kalianget itu adalah permainan badminton. Di SMA 1 Sumeneb itu adalah senioritas. Ini kan salah satu sub yang sebetulnya belum mewakili. Pasti banyak hal yang belum kamu tulis di sini. Hanya ini kelihatan penelitianmu terlalu terburu-buru untuk diujikan, meskipun waktunya panjang. Ketika saya tidak tahu yang sebenarnya di Kalianget ya. Pasti selain badminton, di sana pasti ada pertemuan semacam arisan para guru. Kemudian pasti ada semacam rujaan para guru ataupun yang lainnya. Hanya saja seakan-akan di sini badminton sudah mewakili dari segalanya untuk menjadi modal sosial. Dan tadi dalam penjelasannya juga bahwa badminton itu seakan-akan mendominasi dalam hal modal sosial. Maksudnya keberadaan guru perempuan tidak masuk ke wilayah ini. Padahal kalau kita melihat di banyak tempat semuanya terlibat. Atau mungkin mempunyai mainan sendiri lagi yang lebih hebat, tetapi belum ditampilkan. Begitu juga sebaliknya di SMA Sumeneb, senioritas yang menjadi modal sosial. Padahal kalau kita menampilkan Sumeneb, itu lebih kota daripada Kalianget. Orang lebih kota itu biasanya menampilkan rasionalitas, bukan senioritas. Hanya mungkin ini kalimat dari seseorang, mungkin kepala sekolah atau siapa, langsung kamu
amini, padahal belum tentu benar. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Berbicara tentang senioritas di SMA Negeri 1 Sumeneb, yang menurut kajian terdahulu dan beberapa kajian itu juga menjelaskan bahwa masyarakat kota itu kan yang bersifat rasionalitas. Tetapi ternyata data yang saya temukan di lapangan itu berbeda Pak Agus. Ternyata masyarakat kota yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb ini yang notabene mayoritas adalah masyarakat kota, dia justru terjebak dengan sistem spiritual dan juga terjebak dengan sistem senioritas. Dan hal itu terbukti dari data dokumentasi saya yang menunjukkan bagaimana wakasek-wakasek yang diangkat dan dipilih di SMA Negeri 1 Sumeneb maupun guru-guru yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah ini merupakan guru-guru senior yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb. Kemudian berbicara tentang badminton yang ada di SMA Negeri 1 Kalianget, sebenarnya di SMA Negeri 1 Kalianget ini juga ada salah satu bukan komunitas ya, semacam Dharma Wanita gitu Pak Agus. Nah, tapi kan Dharma Wanita itu tidak memiliki pengaruh yang esensial dalam pembentukan modal sosial dengan kepala sekolah. Sedangkan modal sosial yang lebih esensial terbentuk di SMA Negeri 1 Kalianget ini lebih mengarah pada PB Kaliber ini. PB Kaliber ini merupakan nama komunitas yang ada di SMA Negeri 1 Kalianget ini Pak. Sehingga karena mayoritas PB Kaliber ini didominasi oleh guru laki-laki dan guru laki-laki ini memiliki sebuah sistem life work tentang perempuan yang menganggap perempuan ini tidak bisa main badminton, pada akhirnya dia mengalami sebuah penyingkiran. Sehingga dalam praktiknya modal sosial yang terbentuk itu lebih bersifat intim antara guru laki-laki dan kepala sekolah, dan juga terbukti dari data dokumentasi yang dimana wakasek-wakasek yang dipilih itu lebih banyak diperoleh dari guru laki-laki yang aktif bermain di PB Kaliber, dan juga ada 3 kepala sekolah yang 3 guru yang diikutkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah dengan jenjang waktu yang berbeda gitu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Agus. Oke, pertanyaan saya yang ketiga terkait dengan modal simbolik. Meskipun tadi pada waktu modal sosial, jawaban selanjutnya ketika ada pertanyaan Akbar menampilkan spiritualitas yang pada modal sosial tidak dituliskan. Begitu juga ketika menampilkan Dharma Wanita, dan di sini tidak dituliskan. Dan pasti menurut saya masih banyak sih. Dan kalau misalkan pada berbagai rezim pemerintahan, Dharma Wanita itu sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkin nanti perlu dibuktikan betul di Sumeneb. Mungkin sementara jawaban Akbar seperti itu. Yang ketiga terkait modal simbolik ya. Akbar menampilkan di sini adalah kalau di Kalianget itu kerabat dengan kepala sekolah, tapi kalau di Sumeneb itu kerabat dengan orang Kemendikbud. Nah, ini kan sebetulnya temanya ada tema sesama kerabat. Hanya kemudian berbeda tempatnya, dan ini sangat kasuistis. Bukan bisa menjadi hal yang ditulis di sini sebetulnya. Mengapa? Karena ini kan penelitian ya, yang akan dijadikan referensi untuk selamanya. Bukan kasus. Sangat mungkin kerabat, jadi kekerabatan ya antara Sumeneb sama Kalianget sama memainkan kekerabatan. Kebetulan pada kasus saat ini adalah Sumeneb dengan Kemendikbud, Kalianget dekat kekerabatan dengan kepala sekolah. Begitu juga terkait dengan kekerasan simbolik pada guru perempuan kalau di Kalianget, kemudian di Sumeneb kekerasan simbolik pada kepala sekolah. Ini kan sangat mungkin juga ini kasus pada ketika Akbar meneliti, sehingga harapan Pak Arif tadi ini menjadi referensi untuk berbagai karya ilmiah itu menjadi kosong karena ini sangat kasuistis, bukan fenomena yang terjadi di Sumeneb. Jadi kalau misalkan di sana itu ada kecamatan-kecamatan lainnya, maksudnya SMA Sumeneb 2, SMA Sumeneb 3, ini tidak bisa diberlakukan. Bagaimana, Mbak?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Sebenarnya yang modal simbolik itu saya merupakan sebuah pengerucutan terhadap subjek yang dimana yang diperoleh dari masukan dari Pak Arif tadi gitu. Jadi Pak Arif tadi kan mengatakan bahwa paparkan dulu subjek-subjek tentang kepemilikan modalnya. Nah, jadi modal simbolik dengan keluarga Kemendikbud itu merupakan salah satu guru yang diikutkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah yang dimilikinya adalah modal simbolik korelasi keluarga dengan pihak Kemendikbud, salah satu petinggi di Kemendikbud, sedangkan di SMA Negeri 1 Kaliangat di mana salah satu gurunya yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah itu memiliki pembentukan relasi keluarga dengan kepala sekolah yang saat ini gitu Pak. Ini pertanyaan terakhir Akbar, yang mungkin menjadi kunci dari semua pertanyaan dari saya. Seandainya Akbar untuk melakukan penelitian ulang, memastikan terkait dengan yang dipaparkan tadi, karena saya melihatnya ada yang masih belum datanya belum bisa dipertanggungjawabkan. Datanya masih sifatnya adalah sangat subjektif, padahal kalau berbicara kualitatif itu seharusnya sangat mendalam dan sudah bisa menjawab terkait dengan rumusan masalah yang ada, yang di dalamnya adalah bagaimana mencari fenomena yang ada. Nah, saya melihatnya adalah ini relatif sangat mentah, meskipun mungkin secara legal formal sudah terjawab semuanya, tetapi menurut saya ketika ingin ditampilkan sebagai sebuah produk karya ilmiah dan nanti bisa menjadi referensi bagi orang-orang lain, dan begitu juga nanti tidak dikecam oleh orang-orang Sumeneb, maksudnya Sumeneb baik para guru ataupun para orang-orang Sumeneb yang nggak bener itu SMA 1 Sumeneb, nggak bener SMA 1 Kaliangat, daripada nanti dikecam lebih baik diperbaiki deh, supaya nanti ketika dipublis ke jurnal itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana Akbar? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus. Jadi beberapa revisi tadi yang dari Pak Arif dan juga dari Pak Agus akan saya kerjakan, tetapi dari data yang sudah saya paparkan yang sudah ada saat ini itu merupakan data pure yang saya lakukan dalam pengambilan data di lapangan gitu Pak. Saran saya diterima atau tidak? Bagaimana Pak Agus? Saran saya diterima atau tidak? Yang bukan bagian masukan, saran untuk melakukan penelitian ulang. Kalau penelitian ulang secara menyeluruh mungkin ini ya Pak Agus, karena sudah melakukan pengambilan data dan data yang sudah saya tampilkan itu sudah hasil pengambilan data saya di lapangan, tetapi beberapa catatan dari Pak Arif dan Bapak Agus tadi akan saya tambahkan sebagai perbaikan di skripsi saya nantinya. Baik, terima kasih Pak Legowo. Monggo silakan Pak Legowo. Baik, sebelumnya saya menyampaikan apa yang sudah diuji Pak Arif sama Pak Agus ya. Ya, Akbar, ini hasil diskusi dengan para dosen ini memang kamu berat ya. Nanti akan dieksekusi Pak Agus, bisa atau enggak, silakan, monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Legowo, Pak Arif Sudrajat, terima kasih atas kesempatannya. Oke Akbar, dengan ini saya sebagai penguji utama dan diamini Pak Arif sama Pak Legowo, dinyatakan kamu lulus dan dinyatakan nilainya A. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus, Pak Arif, Pak Legowo. Ya, tapi dengan catatan itu, silakan Pak Arif. Iya Pak. Silakan Pak Arif memberikan catatan apa tadi? Sampun Pak, selamat buat Mas Akbar, jangan lupa perbaikannya. Intinya begini Akbar, kamu dinyatakan lulus tapi jangan lupa memperbaiki rekomendasi dari Pak Agus, Pak Arif. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, jadi nilainya dicabut. Setuju nggih?
Nggih, Pak Legowo. Ya, jadi kamu sudah dinyatakan nilai terbesar, tapi dengan catatan ini harus diperbaiki betul. Nggih, Pak. Ya, Baik, Pak. Saya perbaiki sesuai arahan dari Pak Arif dan Pak Agus tadi. ya. Oke. Jadi di sini kategorinya subjek itu harus jelas ya. Jadi kamu bisa lihat seperti apa yang disampaikan Pak Agus, modal agama, modal sosial, simbolik, ekonomi, budaya, ya. Ya, ini ya kamu bisa melihat sebenarnya Kalianget seperti apa, ini kan harus jelas juga gitu loh. Nggih, Pak. Ya. Kategori kota, desa, rasional, spiritual, senioritas dan sebagainya itu harus betul-betul kategorinya jelas itu. Ya. Nggih, Pak. Baik, kalau begitu ya selamat kamu Akbar, terima kasih Pak Agus, Sama-sama, Pak Pak Le. Arif yang Jadi, sudah memberi waktu Selamat untuk Akbar Maulana. menguji